Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ani. Saya dari kelas PBA 5C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa ibu, bahasa asing, bahasa nasional, dan bahasa kedua. Baik, langsung saja. Untuk bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu adalah bahasa asli atau bahasa pertama. Secara harfiah itu mother tongue atau misalkan mother language dan juga native language atau first language dalam bahasa Inggris. Nah, itu dalam bahasa Inggris. Kemudian merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, bahasanya seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Nah, kemudian bahasa ibu sendiri itu adalah merupakan bahasa pertama yang dipelajari oleh seorang anak. Nah, jadi seorang anak itu harus pandai dalam belajar bahasa ibu karena itu akan mempengaruhi dengan pembelajaran bahasa berikutnya. Nah, jadi karena sering kali dijumpai beberapa yang tidak terlalu pandai dalam mempelajari bahasa ibu, dalam berbahasa ibu itu akan terasa lebih sulit ketika mempelajari bahasa berikutnya. Dan juga bahasa ibu itu juga memiliki peran penting dalam pendidikan. Karena apa? Karena kebanyakan bahasa ibu itu biasanya seorang itu sudah sangat paham dengan bahasa ibu, sehingga untuk menjelaskan sesuatu itu tentunya dengan bahasa ibu agar lebih mudah dipahami. Seperti dalam pendidikan juga kebanyakan yang menggunakan sistem pendidikannya dengan menggunakan sistem bahasa ibu. Kemudian bahasa ibu juga adalah bahasa pertama yang dipakai dalam komunikasi seorang anak dengan orang tuanya, sehingga menjadikan bahasa ibu itu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bahasa kedua atau language 2 atau juga L2 adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa utama bagi penutur, akan tetapi sering digunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Bahasa kedua berbeda dengan bahasa asing sebab berbahasa asing merupakan bahasa tambahan yang dipelajari penutur tetapi tidak diterapkan di wilayah penutur tersebut. Nah, beberapa bahasa kedua dipergunakan di berbagai negara sebagai bahasa formal. Nah, bahasa kedua itu seperti misalkan seseorang itu tinggal di, kan tadi kita beri contoh dulu untuk bahasa ibu. Nah, untuk bahasa ibu itu ketika seorang seorang anak itu hidup ketika seorang anak lahir, kemudian si ibu itu berbahasa Sunda misalkan. Nah, maka bahasa ibu anak tersebut itu adalah bahasa Sunda atau bisa saja bahasa yang memang ada di lingkungannya tersebut. Nah, kemudian untuk bahasa kedua ini misalkan seorang anak itu awalnya yang tadi kan hidup di Sunda misalkan, berarti otomatis bahasa ibunya itu adalah bahasa Sunda. Kemudian beberapa tahun kemudian si anak tersebut pergi ke suatu daerah misalkan. Nah, misalkan di daerah sebut saja daerah Jawa misalkan. Nah, dengan otomatis bahasa keduanya itu adalah bahasa Jawa karena bahasa Jawa itu yang digunakan dalam lingkungan kesehariannya. Nah, juga bisa jadi juga misalkan kalau di luar negeri misalkan di Korea. Misalkan seorang anak itu pergi ke Korea, bersekolah di Korea, maka bahasa keduanya juga bisa saja bahasa Korea. Baik, kemudian yang berikutnya adalah bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan adalah suatu bahasa atau varian bahasa, contohnya dialek, yang memiliki sejenis hubungan de facto dan de jure dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki. Sebutan ini digunakan bermacam-macam. Sebuah nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di wilayah sebuah negara. Jadi maksud dari bahasa nasional ini adalah bahasa dari negara yang sedang kita tinggali ini. Misalkan kita tinggal di negara Indonesia, maka bahasa nasional kita adalah tentunya bahasa Indonesia. Jika memang seseorang tinggal di Malaysia misalkan, maka bahasa nasionalnya adalah bahasa Malaysia. Begitupun yang lainnya juga seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bahasa asing. Nah, bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya
Misalkan di Indonesia, kita di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, tentunya bahasa Inggris itu tentu adalah merupakan bahasa asing bagi warga negara Indonesia, dan juga begitupun sebaliknya, di Inggris pun bahasa Indonesia itu merupakan bahasa asing bagi yang ada eh, di Inggris tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah persamaan dan perbedaan dari keempat bahasa ini. Nah, persamaannya itu yaitu sama-sama dapat digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Semua bahasa ini tentunya bisa digunakan dalam sebagai bahasa sehari-hari, entah itu ketika bersama, tentunya uh, bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu juga dengan memiliki konteks yang bermacam-macam, yang tentunya tepat. Kemudian biasanya digunakan dalam suatu negara walaupun bukan bahasa utama. Seperti di Indonesia ini tentunya kita menggunakan bahasa ibu juga, dan juga bisa menggunakan bahasa kedua juga, dan juga menggunakan bahasa nasional, dan ada juga yang menggunakan bahasa asing. Nah, kemudian dimaksudkan untuk permudah komunikasi. Tentunya setiap bahasa itu memiliki maksud dan tujuan untuk memudahkan komunikasi, seperti itu. Dan jika misalkan di Indonesia kita sedang berteman dengan si B yang hanya bisa bahasa Inggris, maka bahasa asing itu akan berfungsi sebagai untuk mempermudah komunikasi, karena si B hanya bisa menggunakan bahasa Inggris, misalkan seperti itu. Kemudian perbedaannya, memiliki forum tersendiri saat penggunaannya. Di sini maksudnya itu adalah, jadi kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris misalkan dalam suatu lingkungan yang mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi begitupun yang lainnya. Jadi hanya digunakan di sebuah forum yang memang memahami bahasa tersebut. Kemudian perbedaan yang lainnya itu adalah memiliki makna yang membuat yang berbeda, dan setiap bahasa tentunya memiliki makna yang berbeda-beda. Maksudnya memiliki makna yang terkadang si A misalkan berniat mengatakan ini tuh, maksud dari mengatakan hal tersebut itu adalah maksudnya adalah A. Nah, tetapi si B malah menanggapinya itu, si A itu berkata bermaksudnya itu B. Nah, seringkali terjadi seperti itu, apalagi dengan lintas bahasa yang berbeda, misalkan orang Sunda dan dengan orang Jawa, walaupun mereka maksud perkataan mereka sama, tetapi terkadang masih ada kesalahpahaman dalam hal tersebut. Nah, kemudian ada lagi posisi bahasa Arab bagi orang Indonesia itu adalah termasuk ke dalam bahasa asing, karena bahasa Arab itu bukan merupakan bahasa nasional dari Indonesia, dan juga bahasa Arab itu bahasa dari luar negara kita sendiri. Ya, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.